Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa miliaran orang bisa percaya pada sesuatu yang kalau dilihat dari luar, kadang terdengar seperti dongeng fiksi serial Marvel? Bukan sekedar percaya pada nilai baik seperti kasih sayang, moralitas, atau kebijaksanaan, tapi percaya penuh pada kisah-kisah dalam kitab suci mereka yang kalau dipindahkan keluar dari label sucinya, terdengar seperti dongeng fiksi serial superhero dari Marvel. Ada kisah manusia bisa membuat laut terbelah. Seluruh planet bumi banjir tertutup air. Manusia hidup di dalam perut ikan. Malaikat turun dari langit. Orang mati bangkit kembali. Syurga penuh kenikmatan dengan janji bidadari-bidadari cantik. Neraka dengan siksaan abadi. Dan anehnya, miliaran orang masih mempercayainya sebagai fakta literal. Lebih aneh lagi, Tuhan digambarkan maha pengasih, tapi juga menyiapkan api abadi bagi yang tidak tunduk. Maha penyayang, tapi mengancam hukuman tanpa akhir. Kalau konsep seperti ini datang dari orang random hari ini, mungkin kita akan langsung bilang itu kontradiktif. Tapi kalau ceritanya sudah tua, diwariskan ratusan tahun dan diulang oleh miliaran orang, tiba-tiba kisah yang terdengar seperti dongeng tadi, namanya berubah jadi kisah iman. Lucu ya? Nah, di video ini kita nggak sedang menghina keyakinan apapun ya, santai. Kita cuma mau ngobrol jujur. Kenapa manusia gampang percaya? Dan kenapa keyakinan sering lebih kuat dari logika? Nah, ini bukan serangan terhadap agama. Ini pertanyaan jujur tentang cara kerja otak manusia. Tentang kenapa pikiran kita lebih mudah percaya sesuatu yang menenangkan daripada sesuatu yang benar. Dan kalau itu benar, mungkin yang perlu kita pelajari bukan kitabnya dulu, tapi cara kerja otak kita sendiri. Jujur aja ya, otak manusia itu bukan mesin pencari kebenaran. Otak manusia itu lebih mirip mesin pencari rasa aman. Kita suka bilang manusia makhluk rasional, padahal manusia itu makhluk yang gampang panik dan yang bisa ngomong. Nenek moyang kita yang hidup terlalu santai terhadap bahaya, pasti habis dimakan oleh binatang lain. Tapi yang terlalu curiga justru selamat. Makanya, otak kita diwarisi sifat begini. Lebih cepat takut daripada berpikir. Lebih cepat percaya daripada memeriksa. Lebih cepat cari jawaban daripada tahan dengan ketidakpastian. Bahasa ilmiahnya, otak manusia itu secara default selalu ada dalam kondisi survival mode. Dan disitulah doktrin agama seringkali masuk dengan sangat mulus. Saat hidup kacau, agama datang bilang, tenang, semua ada dalam rencananya Tuhan. Dan otak bilang, enak juga ya. Ini salah satu penjelasan, bukan satu-satunya. Ini bagian yang kadang bikin orang gak nyaman. Sebagian besar orang memilih agama bukan lewat penelitian, apalagi keputusan dari hasil perenungan dan kajian yang mendalam setelah mempelajari berbagai pilihan agama atau keyakinan lainnya. Mayoritas orang sudah lahir ke dalamnya, tahu-tahu sudah lahir di dalam ekosistem dan lingkungan yang sudah mempercayai keyakinan agama tertentu. Kalau lahir di keluarga Muslim, besar kemungkinan jadi Muslim. Kalau lahir di keluarga Kristen, besar kemungkinan Kristen. Kalau lahir di Bali, kemungkinan besar Hindu. Kalau lahir di Thailand, mungkin Buddha. Artinya apa? Seringkali agama bukan hasil pencarian, tapi hasil alamat lahir. Agak brutal memang kalimatnya, tapi coba bantah dulu dalam hati. Waktu kecil kita percaya apa yang dikatakan orang dewasa, karena memang begitu cara anak bertahan hidup. Masalahnya, cerita yang masuk terlalu awal sering menempel sangat dalam. Jadi saat dewasa, itu terasa seperti kebenaran absolut. Padahal bisa jadi cuma file lama yang belum pernah diupdate. Menurut perspektif kita, banyak keyakinan bertahan bukan karena paling kuat diuji, tapi karena paling cepat diwarisi. Pernah lihat orang ngamuk saat agamanya dikritik? Padahal kalau sesuatu benar, harusnya dia tahan diperiksa. Kalau sebuah meja diklaim kuat dan kokoh, ya seharusnya justru mempersilahkan banyak orang untuk mencoba mengguncangnya.
bukan sebaliknya marah saat dipertanyakan, bahkan mengintimidasi dengan undang-undang penistaan furniture. Kalau dalam agama, narasi jadi runtuh karena disentuh, mungkin dari awal rapuh. Tapi kenapa banyak orang jadi defensif? Karena agama buat banyak orang bukan sekedar ide, itu identitas, itu keluarga, itu rasa aman, itu identitas kelompok, itu harga diri. Jadi saat keyakinan disentuh, yang terasa diserang bukan argumen, tapi diri mereka sendiri. Makanya debat logika sering gagal, karena kamu pikir sedang bicara data, padahal yang sedang aktif di depanmu adalah rasa takut, sisi keterikatan emosional yang sudah melekat sejak lama, bahkan sejak dia dilahirkan. Sebagian penelitian psikologi sosial menunjukkan manusia memang cenderung membela kelompok yang menjadi bagian identitasnya. Mari jujur lagi. Ketakutan terbesar manusia itu bukan miskin, bukan gagal, bukan ditolak mantan, tapi ketidakpastian. Apa yang terjadi setelah mati? Kenapa orang baik menderita? Apakah hidup ini ada maknanya? Agama datang membawa paket lengkap. Ada tujuan, ada pengawas kosmik, ada keadilan akhir, ada hidup setelah mati. Ada jawaban untuk semua. Benar atau tidak itu urusan lain. Tapi nyaman? Sangat. Dan manusia sering memilih nyaman dulu, baru nanti mikir. Itu pun kalau sempat, hehe. Itulah alasannya ruang berpikir seperti channel Niti Dharma itu ada. Nanti kita jelasin di akhir video ya. Kenapa kita bikin ruang baru lagi untuk ini? Dan seringkali kita dengar ancaman klasik. Kalau nggak ada agama, manusia jadi bejat. Oh ya? Kalau moral cuma milik agama, harusnya semua masyarakat religius paling damai. Nyatanya, korupsi tetap ada, kekerasan tetap ada, penipuan tetap ada, kebencian tetap ramai. Kadang malah dibungkus ayat. Sebaliknya, banyak masyarakat sekuler justru tertib, aman, dan tingkat kepercayaannya tinggi. Kenapa? Karena moralitas nggak lahir cuma dari kitab. Moral juga lahir dari empati, dari kemampuan merasakan sakit orang lain, dari kerjasama, dari akal sehat, dari kesadaran bahwa kalau saya menyakiti orang, dunia jadi lebih buruk. Sesederhana itu. Ini salah satu penjelasan penting. Moralitas manusia lebih tua daripada institusi agama formal. Nah, ini yang sering sensitif. Agama bisa jadi sumber kedamaian pribadi. Tapi sejarah juga menunjukkan agama sering dipakai sebagai alat kekuasaan. Kalau orang bisa dibuat takut neraka, mereka mudah diarahkan. Kalau orang merasa Tuhan ada di pihak kelompoknya, mereka mudah digerakkan. Kalau lawan diberi label kafir, sesat, najis, musuh Tuhan, wah, urusan politik jadi jauh lebih gampang. Karena lawan bukan lagi beda pendapat, tapi dianggap ancaman suci. Dan itu berbahaya. Menurut perspektif kita, saat agama terlalu dekat dengan kekuasaan, yang tumbuh sering bukan kebijaksanaan, tapi kontrol. Coba pikir pelan-pelan. Kalau kamu lahir di kota lain, negara lain, keluarga lain, apakah kamu masih percaya hal yang sama? Kalau jawabannya mungkin enggak, berarti keyakinan kita lebih rapuh dari yang kita kira. Ini bukan berarti semua agama salah. Tenang dulu, ini cuma mengingatkan kadang yang kita bela mati-matian bukan hasil pencarian sadar, tapi hasil kebetulan geografis, dan itu patut direnungkan. Banyak orang takut bertanya karena merasa nanti hidup hampa. Padahal banyak orang justru merasa lebih jernih setelah berani berpikir ulang. Mereka berbuat baik bukan karena takut dibakar. Mereka jujur bukan karena mau hadiah surgawi. Mereka peduli karena sadar sesama manusia sama-sama bisa terluka. Itu kedewasaan moral. Berbuat baik karena mengerti, bukan karena diancam siksa neraka. Menurut Niti Dharma, manusia yang matang itu bukan manusia yang taat karena takut, tapi manusia yang tetap berbuat baik saat tak ada yang mengawasi, saat tidak ada imbalan pahala, tanpa janji surga, dan tanpa ancaman neraka.
Jadi orang berbuat baik ya karena dia sadar, sebagai manusia memang sudah seharusnya berbuat baik kepada sesamanya. Jadi, kenapa miliaran orang masih percaya narasi klaim dari agama? Mungkin karena itu benar, mungkin karena itu menenangkan, mungkin campuran keduanya. Ini salah satu kemungkinan, bukan satu-satunya. Tapi kalau kita takut bertanya, kita nggak akan pernah tahu. Dan mungkin pertanyaan terpenting bukan apa agamamu, tapi apakah itu benar pilihanmu dan keyakinanmu, atau sekedar keyakinan warisan orang tua dan hasil pengkondisian lingkungan? Keyakinan yang belum pernah kamu pertanyakan dengan pikiranmu sendiri. Pertanyaan kecil, tapi efeknya bisa besar. Apakah keyakinanmu hasil kesadaran atau sekedar hasil kebiasaan? Karena bagi kami, jalan menuju kebebasan itu dimulai saat manusia berani meragukan hal yang paling lama ia anggap pasti. Kalau kamu suka ruang berpikir seperti ini, jangan lupa support dan upgrade jadi member Patreon Niti Dharma. Di sini kita nggak belajar buat merasa paling benar, kita belajar supaya nggak gampang dikendalikan. Jika kamu sudah ada di sini, di Patreon Niti Dharma, mungkin ini bukan kebetulan. Pernah nggak kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak beres? Bukan di luar sana, tapi di cara kita diajarkan untuk melihat hidup. Hal-hal yang dulu terasa benar, tiba-tiba mulai terasa kosong. Bukan salah, tapi seperti ada yang kurang lengkap. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu mulai bertanya. Pertanyaan kecil yang awalnya kamu abaikan, tapi lama-lama makin sering muncul. Tentang Tuhan, tentang hidup, tentang kenapa dunia berjalan seperti ini. Dan anehnya, semakin kamu mencari jawaban, semakin kamu sadar, banyak hal yang selama ini kita anggap pasti, ternyata tidak pernah benar-benar kita pahami. Channel ini tidak pernah dibuat untuk memberi jawaban mutlak. Dan kami juga tidak pernah merasa memiliki kebenaran absolut. Karena semakin banyak kami membaca, meneliti, dan mempelajari sejarah manusia, kami justru sadar bahwa hidup jauh lebih kompleks daripada sekedar hitam dan putih. Tujuan channel ini sederhana, memberi ruang untuk berpikir secara jernih, ruang untuk jujur, ruang untuk mempertanyakan tanpa rasa takut. Dan mungkin yang perlu diluruskan juga, mayoritas konten di Niti Dharma bukanlah opini pribadi kami, bukan sekedar pendapat kami sebagai tim di balik channel ini. Sebagian besar video yang kami buat adalah rangkuman dari berbagai literatur akademik, penelitian ilmiah, kajian sejarah, pemikiran para scholar, teolog historis, filsuf, dan psikolog yang membahas bagaimana keyakinan, kesadaran, dan peradaban manusia berkembang dari masa ke masa. Dan info sumber referensi akademik dari topik yang dibahas selalu kami infokan di dalam video atau di deskripsi video di setiap konten kami. Kami hanya mencoba menerjemahkan pembahasan yang sering kali rumit dan akademis menjadi narasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Itu saja. Karena kami sadar, mengubah cara pandang seseorang tidak pernah bisa dilakukan dengan paksaan. Apalagi ketika sebuah keyakinan sudah tertanam sejak kecil, menjadi bagian dari identitas, keluarga, bahkan rasa aman seseorang. Kalau ada seseorang yang sejak kecil diyakinkan bahwa bumi itu datar, lalu suatu hari kamu datang dan berkata, semua yang kamu percaya salah, bumi itu bulat. Apa yang biasanya terjadi? Dia langsung defensif, mencari pembelaan,
mencari tokoh yang setuju dengan keyakinannya, atau menjauh dari percakapan itu sama sekali. Dan pada akhirnya, tidak ada yang berubah. Tapi pendekatan yang berbeda seringkali memberi hasil yang berbeda. Daripada menyerang keyakinannya, bagaimana kalau kita hanya mengajak dia berpikir? Kalau bumi datar, kenapa ada sunrise dan sunset? Kenapa matahari terlihat tenggelam di ujung cakrawala? Kenapa bayangan bumi saat gerhana berbentuk lengkung? Lalu berhenti di situ. Tidak perlu memaksa kesimpulan. Tidak perlu menyerang. Biarkan pertanyaan itu tinggal di dalam pikirannya. Biarkan dia merenung sendiri. Karena kesadaran yang lahir dari proses berpikir sendiri biasanya jauh lebih kuat daripada kesimpulan yang dipaksakan dari luar. Dan mungkin itulah yang selama ini terjadi di channel ini. Kami membaca banyak komentar dari orang-orang yang awalnya marah, tersinggung, bahkan menolak mentah-mentah isi video kami. Tapi setelah menonton beberapa video lain, perlahan mereka mulai berpikir ulang. Ada yang berkata, awalnya saya tidak terima, tapi sekarang saya mulai melihat semuanya dengan perspektif yang berbeda. Aku tidak lagi percaya agama seperti dulu, tapi aku masih percaya ada sesuatu yang lebih besar dari manusia. Dan bagi kami, itu sudah lebih dari cukup. Karena tujuan kami bukan membuat semua orang setuju, bukan membuat orang mengikuti pandangan tertentu, tapi hanya mengajak orang berani berpikir ulang dan melihat hidup dengan lebih jernih. Selama ini, kami mencoba menjaga ruang itu di YouTube. Tapi seiring waktu, kami menyadari bahwa tidak semua hal bisa dibicarakan dengan bebas di sana. Dan pada akhirnya, channel ini pun tidak lagi dimonetisasi. Tapi mungkin memang bukan itu tujuannya. Karena yang kami cari bukan sekedar tempat untuk upload konten video, tapi ruang di mana percakapan seperti ini bisa terus hidup. Dan dari situlah kami membuat komunitas Nitidharma di Patreon. Bukan sebagai konten eksklusif, tapi sebagai tempat untuk kita bisa masuk lebih dalam. Di sini semua konten disusun sebagai perjalanan, dari mulai mempertanyakan, sampai memahami, sampai akhirnya menemukan cara melihat hidup dengan lebih jernih. Dengan membuka rumah baru di Patreon Nitidharma, di sana kalian bisa kembali mengakses video eksklusif member, panduan meditasi, pembahasan reflektif yang lebih dalam, dan perjalanan kesadaran yang kami susun lebih terarah, awalnya dimulai dari koleksi konten, membedah akar keyakinan, kemudian dilanjutkan dengan menyadari hakikat kesatuan diri, seni mengamati pikiran, bebas dari peran ego di dunia, perjalanan kembali ke dalam yang di dalamnya juga ada beberapa panduan meditasi harian, dan yang terakhir, seni hidup berkelimpahan. Bagi teman-teman member lama yang dulu sempat kehilangan akses, sekarang semuanya perlahan kami hidupkan kembali di sana. Dan untuk kalian yang selama ini diam-diam mengikuti perjalanan ini, terima kasih. Kalau kamu merasa ada sesuatu dari video ini yang beresonansi dengan hal-hal yang menjadi pertanyaanmu selama ini, mungkin kamu memang sedang berada di titik itu. Titik di mana kamu mulai siap untuk melihat lebih dalam. Kalau kamu ingin melanjutkan perjalanan ini, kamu bisa bergabung bersama kami di Patreon. Linknya ada di deskripsi video ini di bawah. Dan kalaupun tidak apa-apa. Karena pada akhirnya, perjalanan ini selalu dimulai dari satu hal yang sama. Keberanian untuk bertanya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.